Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi redoks, tetapi soalnya dalam bentuk molekul atau senyawa. Di bagian pertama, soal-soalnya dalam bentuk ion poliatom dalam suasana asam dan suasana basa. Ya, ini ada beberapa contoh reaksi dalam bentuk molekuler. Yang pertama, langkahnya kalian tentukan masing-masing biloksnya. Sehingga kalian bisa menentukan yang mengalami reaksi oksidasi dan yang mengalami reaksi reduksi. Kemudian kalian tulis dalam bentuk setengah reaksinya. Karena dalam suasana asam HNO3 maka yang kekurangan oksigen kita tambahkan air, sisi sebelahnya kita tambahkan H+. Untuk menyamakan muatan kita tambahkan elektron. Dan setengah reaksi reduksinya sama. Sisi yang kekurangan oksigen kita tambahkan air, sebaliknya kita tambahkan H+, dan kita samakan jumlah muatannya dengan menambah elektron. Oke, kita sudah menemukan elektron yang diserah terimakan harus sama, maka reaksi oksidasinya kita kalikan 3, dan reaksi reduksinya kalikan 8. Sehingga akan terbentuk reaksi sebagai berikut. Dan kita bisa sederhanakan elektronnya kita buang. Kemudian H+-nya kita sederhanakan. Begitu juga untuk airnya. Dan didapat reaksi sebagai berikut. Ketika dijumlahkan membentuk reaksi redoks. 8NO3- ditambah 8H+ itu akan membentuk HNO3. Langkah selanjutnya, tambahkan ion penontonnya yang akan bereaksi dengan S-2 dan SO4 negatif 2. Sehingga didapat reaksi redoks 3ZNS, 8HNO3, 3ZnSO4, 8NO ditambah 4H2O yang melibatkan 24 elektron. Jangan lupa untuk mengecek jumlah, jenis, dan muatan sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah harus sama. Jika sudah sama, maka reaksi tersebut setara. Untuk soal nomor 2, dengan cara yang sama, kalian tentukan biloksnya masing-masing unsur. Kemudian kalian tentukan setengah reaksi oksidasinya. Perhatikan di sini, C sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, maka kita tambahkan bilangan koefisien 2 dan samakan muatannya dengan nambah elektron. Begitu juga untuk reaksi reduksinya, karena dalam suasana asam, yang kekurangan O kita tambah H2O, sisi kiri kita tambah H+, samakan muatan dengan tambah elektron. Elektron yang diserah terimakan harus sama, maka reduksi kita kalikan 2, dan oksidasi kita kalikan 5. Oke. Kemudian kita jumlahkan, dan kita bisa sederhanakan elektronnya, kita bisa buang. Kemudian kita bisa tulis reaksi redoksnya. Nah, ion oksalat dengan 16H+ akan bereaksi membentuk 5 molekul senyawa asam oksalat, sisa 6H+, sehingga kita perlu tambahkan ion penonton sebelah kiri kanan dengan jumlah yang sama, yaitu 2K+, dan 3SO4 negatif 2, yang akan bereaksi dengan ion permanganat dan ion H+. Oke, sehingga kita jumlahkan menjadi reaksi redoks. Jika setara, maka jenis dan jumlah atomnya sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah sudah sama. Soal nomor 3. Dengan cara yang sama, kalian pasti akan menemukan reaksi reduksinya sebagai berikut. Karena CR di sini ada 2, maka di sini dikasih bilangan koefisien 2.
Sisi kanan ditambah air, sisi kiri ditambah H+. Dan menyamakan muatan, tambahkan elektron. Begitu juga untuk setengah reaksi oksidasinya. Ion oksalat membentuk karbon dioksida. Elektron yang ditangkap sebanyak 6, yang diberikan 2, maka oksidasinya kita kalikan 3 supaya sama. Kita bisa tuliskan ulang, kemudian kita bisa sederhanakan 6 elektron, terlibat 6 elektron, reduksi oksidasi redoks, kita tuliskan reaksi redoks. 3 mol C2O4 negatif 2 itu memerlukan 6 mol H+. Sehingga masih sisa 8 mol H+, itu memerlukan SO4 sebanyak 4. Kita tambahkan ion penontonnya, 2K+, tambah 4 SO4 negatif 2 dengan jumlah yang sama kiri dan kanan. Kemudian kita bisa tuliskan reaksi redoks. Ya, kalium bikromat, oksalat, asam sulfat. Cek ulang jumlah dan jenis atomnya. Sebelah kiri dan tanda panah harus sama. Sekarang soal nomor 4. Perhatikan di sini, soal nomor 4. Fe positif 2 menjadi positif 3, itu reaksi oksidasi. Dan belerang min 2 menjadi plus 4, itu juga reaksi oksidasi. Ada 2 reaksi oksidasi. Sedangkan nitrogennya dari plus 5 menjadi plus 5, berarti penonton, dan menjadi plus 2, reaksi reduksi. Langkah pertama, kalian tuliskan reaksi oksidasinya dulu. Ya, tambahkan elektron supaya sama. Dan dalam suasana asam, S-2 menjadi ion sulfit dengan melepaskan 6 elektron. Jadi dalam reaksi oksidasi, pelepasannya ada 7 elektron. Kita bisa jumlahkan reaksi oksidasinya sebagai berikut. Kemudian kita tuliskan reaksi reduksinya. NO3 ion nitrat, 4H+, tambah 3 elektron menjadi NO plus 2H2O. Dengan langkah yang sama ya. Kemudian kita samakan jumlah elektron yang diserah terimakan kali 3 dan kali 7. Sehingga terlibat 21 elektron. Ya, 21 elektron. Dan kita bisa sederhanakan, di mana elektronnya kita bisa buang. Kemudian H+-nya kita juga bisa sederhanakan. Airnya juga kita bisa sederhanakan. Kemudian kita jumlahkan reaksi redoksnya sebagai berikut. Ya, Fe positif 2 dan 3S-2 ini akan membentuk FeS. 7NO3 perlu 7H+ membentuk HNO3. Ya, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan ion penontonnya, ya, akan bertambah lagi 3NO3. Ya, sebelah kiri kita tambahkan 3NO3, kanan juga 3NO3, sehingga reaksinya akan seperti ini. Ada 21 elektron yang terlibat tadi. 3FeS memerlukan 10 mol asam nitrat membentuk besi 3 sulfit, besi 3 nitrat, 7NO, dan 5H2O. Soal terakhir, kalium bikromat dengan asam sulfat dan asam sulfida dalam suasana asam. Kita tentukan reaksi reduksinya dengan cara yang sama. Kemudian reaksi oksidasinya, karena di sini 2 elektron, maka di sini kalikan 3 supaya sama dengan 6. Kita jumlahkan, kemudian kita tambahkan penontonnya, K+, dan 4SO4 ion sulfat sebanyak 4 mol. Sisi kiri dan kanannya sama, maka kita akan tuliskan, kita akan temukan reaksi redoks yang sudah setara. Jangan lupa cek ya, jumlah dan jenis atom sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah harus sama. Demikian
penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.